Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel di dokumen. Seperti yang ada di dokumen ini. Untuk video-video sebelumnya bisa dicek melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi atau bisa juga melalui playlist yang sudah saya taruh di bagian kartu di atas. Untuk memulainya langsung saja kita check it out. Terlebih dahulu saya buatkan dokumen yang baru. Nah, halaman yang kosong sudah ada. Berikutnya saya lihat pengaturan di dokumen asal ini. Saya cek terlebih dahulu ukuran marginnya 222, kemudian papernya A4. Margin di sini 2222, paper A4. Setelah itu kita buat kop suratnya. Nah, untuk kop suratnya saya copy saja dari dokumen ini. Karena cara membuat kop surat itu sudah saya bahas di video saya yang lain, bisa dicek ya. Dilihat di daftar video. Jadi ini saya blok dari atas sampai ke garis ini. Kemudian saya klik kanan, kemudian copy. Saya beralih ke dokumen yang kosong. Kemudian saya klik kanan baru paste. Nah, jadi kop suratnya langsung tercopy. Berikutnya membuat judul. Kita klik di bagian center. Saya coba cek dokumen sebelumnya ya. Nama-nama peserta kursus lembaga pendidikan komputer Asran N Channel. Oke, kemudian ini kita format, kita atur spasi barisnya seperti pekerjaan yang sudah biasa ya di tutorial-tutorial sebelumnya. Kemudian kita bold tadi, baru enter, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, untuk membuat tabelnya kita cek terlebih dahulu di sini. Kita hitung berapa kolom. Jadi yang di sini nomor, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat itu disebut dengan kolom. Jadi 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Di bawahnya dari nomor 1 sampai 6 ditambah yang baris pertama berarti ada 7 baris. Sekarang kita buat tabelnya dengan cara klik menu insert, kemudian tabel. Nah, di sini di insert tabel ini, itu bisa langsung kita buatkan berapa baris dan berapa kolom. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi ya. Kemudian 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Dan itu nanti akan nampak di lembar kerja kita. Nah, ini bisa dibuat kalau semisal jumlah baris dan jumlah kolom itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah terlalu banyak itu bisa kita atur melalui ini, insert table. Kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Tadi ada 4 kolom, kemudian barisnya tadi ada sebanyak 7. Number of columns berarti jumlah kolom, number of rows itu jumlah baris. Baru klik OK. Nah, inilah tabelnya di dalam. Nah, berikutnya
tabel ini bisa diformat-format sesuai dengan keinginan. Yang ini tadi namanya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kita bisa mengecilkan kolom ini dan juga bisa melebarkan atau memperbesar. Caranya bisa melalui ini di atas. Ya, jadi tandanya seperti ini ya, muncul tulisan Move Table Column. Jadi bisa kita klik, kita drag ke dalam. Nah, ini untuk mengecilkan kolom. Kalau mau memperbesar berarti sama saja ditarik lagi kembali untuk memperbesar. Atau bisa juga dengan cara meletakkan di sini kursor di garis ini, tandanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Baru diklik, tahan, baru geser ke dalam untuk memperkecil dan tarik ke kanan untuk memperbesar. Oke, mudah-mudahan bisa difahami sampai di sini ya. Saya lanjutkan. Kita atur tabelnya, kita lihat judul kolomnya, nomor, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, tinggal kita ketik di sini. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, bekerja di tabel ini bisa dengan mengarahkan kursor di mana kita mau mengetik, atau bisa juga dengan menggunakan tanda panah di keyboard. Kalau mau ke bawah berarti pakai tanda panah bawah. Kalau mau ke kiri pakai tanda panah kiri. Kalau mau ke kanan tanda panah kanan. Kalau mau pindah ke atas tanda panah atas. Oke, kemudian kita kasihkan nomornya. Nah, mengetik nomor di sini saya buat manual saja ya. Karena ada juga nomor yang bisa dibuat secara otomatis. Lebih lanjut nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Jadi di sini saya buatkan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya perkecil lagi. Berikutnya nama lengkap. Kita coba cek di file yang pertama. Yang kedua. Oke, nama lengkapnya sudah. Kita perkecil sedikit lagi. Kemudian untuk tempat tanggal lahir kita cek lagi. Lagundri 20 Agustus 2000. Berikutnya untuk mengisi ini di dalam, saya skip saja supaya lebih cepat ya. Nah, data untuk tempat tanggal lahir sudah selesai. Kita lanjut ke alamat sekarang. Caranya juga sama, arahkan saja kursor di dalam sini, di alamat yang pertama ini. Jambi. Nah, untuk data berikutnya saya skip untuk mempercepat. Data untuk alamat sudah selesai saya input. Sekarang untuk tabel ini supaya terlihat rapi, kita format semua teks yang ada di dalamnya. Kita sesuaikan ya. Nah, bagian judul ini sudah pas, itu ditebalkan. Tapi saya mau taruh posisinya di tengah. Caranya silakan di blok, baru home, taruh di tengah.
klik center. Begitu juga untuk nomor urut, saya taruh di tengah blok dari nomor 1 sampai 6, center. Berikutnya, ini tidak tebal, kita hilangkan saja. Begitu juga dengan ini. Oke, supaya yang tebal itu hanya di bagian judul saja. Kemudian supaya ada jarak antara judul dengan tabelnya, kita klik di bagian channel ini, di tulisan channel, dan enter. Nah, kita lihat dokumen sebelumnya. Nah, ini udah hampir sama. Kita atur tinggi barisnya. Caranya kita blok semuanya, kemudian masuk layout, dan kita lihat di sini height. Kita coba klik. Saya mau 8 saja. Oke, kemudian supaya dia posisinya di tengah, kita tinggal klik ini saja. Ya. Ini kembali kita atur, kita bikin di tengah. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian ada tadi di bawah, ini tutor. Kita enter. Left indennya kita tarik saja ke dalam. Enter. Baru. Oke, untuk tutornya saya mau teks biasa saja. Nah, sudah selesai. Oke, jadi seperti inilah yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa difahami. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.